Kulsos. Lihat sosial media bersama IAI Muda Malang Raya. Bersama aku juga dan rekan aku, Syifa. IAI Muda Komisariat Malang Raya. Halo anggota muda, ketemu lagi di konten Kulsos. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait akuntansi sektor publik. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang pajak. Sebenarnya apa sih pajak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi, ada beberapa kata kunci yang dapat diambil dari definisi pajak, yaitu iuran rakyat pada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara. Nah, selain itu ada beberapa istilah penting nih yang teman-teman wajib tahu. Yang pertama ada istilah wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan. Kemudian, yang kedua ada istilah masa pajak. Masa pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menyetor, menghitung, dan melaporkan pajak terutang pada suatu periode tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau 3 bulan kalender. Kemudian yang ketiga ada istilah tahun pajak. Tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender. Kemudian yang keempat ada istilah pajak terutang. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat baik dalam masa pajak ataupun tahun pajak. Adapun pembolongan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama yaitu berdasarkan cara pemungutannya, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu pajak bebannya dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan oleh orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya boleh dialihkan oleh orang lain. Adapun contohnya yaitu pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Dan yang kedua yaitu contoh pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah atau Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan untuk pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Adapun contohnya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu ada PPH, PPN, PPNBM, dan juga ada pun pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu ada pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan bermotor. Ketiga yaitu berdasarkan sifatnya yaitu subjektif dan objektif. Subjektif yaitu berkaitan dengan keadaan diri wajib pajak, sedangkan objektif yaitu berkaitan dengan nilai objek pajak. Pajak subjektif yaitu pajak penghasilan, di mana memperlihatkan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan uang dan pendapatan. Yang kedua yaitu pajak objektif, yaitu pajak pertambahan nilai di mana diukur berdasarkan barang yang dikenakan oleh wajib pajak. Nah, berkaitan dengan subjek dan objek pajak, hal tersebut telah diatur dalam tiap jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan atau pajak PPH telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, di mana subjek pajak terdiri dari 3, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Kemudian subjek pajak digolongkan lagi menjadi 2, yaitu subjek pajak dari dalam dan luar negeri. Lalu untuk objek pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari dalam ataupun luar negeri. Wah, ternyata sudah terdapat undang-undang yang mengatur tiap jenis pajaknya ya Kak. Dan untuk pajak yang lainnya bagaimana ya Kak? Nah, untuk ketentuan jenis pajak lainnya, teman-teman bisa membaca secara langsung di undang-undangnya ya. Untuk pajak pertambahan nilai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Sedangkan untuk bea materai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Nah, sobat angkutan muda udah tahu belum nih terkait identitas yang dimiliki oleh wajib pajak? Pastinya teman-teman udah gak asing lagi kan dengan istilah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, dipergunakan untuk sebagai tanda pengenal dan juga untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi secara tidak langsung NPWP ini dipergunakan oleh wajib pajak untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak. Nah, buat teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan, baik persyaratan subjektif ataupun objektif, teman-teman bisa langsung mendaftar ke
Direktorat Jenderal Pajak agar memperoleh NPWP. Cara mendaftarnya yaitu Nah, kalau kita sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar NPWP, tapi kita tidak mendaftarkan, kita akan mendapatkan sanksi loh. Yang pertama yaitu penjara minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Yang kedua yaitu denda paling sedikit 2 kali pembayaran pajak yang belum dibayarkan atau tidak dibayarkan, dan maksimal denda 4 kali pajak yang belum dibayarkan atau yang tidak dibayarkan. Wah, sanksinya tidak main-main ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir dulu karena ada beberapa tahapan untuk penghapusan NPWP jika memenuhi indikator, yaitu yang pertama wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan baik dari subjektif ataupun objektif. Kemudian yang kedua jika wajib pajak dalam rangka likuidasi. Kemudian yang ketiga, wanita yang sebelumnya memiliki NPWP dan kemudian menikah tanpa membuat surat perjanjian pemisahan harta. Kemudian yang keempat, jika wajib pajak dalam bentuk usaha tetap dan memberhentikan usahanya yang dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP. Wah, ternyata seru sekali ya pembahasan perpajakan kali ini. Tentunya menambah wawasan teman-teman dalam bidang perpajakan. Nah, untuk kursus selanjutnya kita bahas materi akuntansi apa lagi ya? Pastinya tidak akan kalah seru dengan konten kursus kali ini. Dan kursus akan menjadi teman bagi akuntan muda untuk belajar mengenai akuntansi dengan mudah dan menarik. Jadi, jangan lupa terus ikuti akun sosial media IAI Muda Malang agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Orang bijak, taat pajak. Orang bijak taat pajak.